Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lid, suara gue masuk nggak sih? Ada, masuk, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Ramadan dari Teknik Perminyakan A dengan NIM 200-125. Di sini saya akan mempresentasikan operasi pemboran. Sejarah perkembangan pemboran. Pengeboran sumur minyak pertama kali dilakukan oleh Kolonel Edwin Eldred di dekat Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 22 Agustus 1859 dengan menggunakan metode pemboran yang masih sangat sederhana, yaitu pemboran tumbuk sampai kedalaman 21 meter. Sedangkan di Indonesia, pengeboran sumur minyak pertama kali dilakukan oleh seseorang Belanda bernama Jan Renier. Jan Renier ini menancapkan bor pencarian minyak bumi di Cibodas, Tanggat, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat tahun 1871. Karena kurang pengalaman, pengetahuan dan peralatan, usaha Renier hanya mencapai 33 meter dan berhadapan dengan longsoran tanah. Dan pemboran pertamanya ini dihentikan pada tahun 1872. Pemboran kedua dilakukan lagi, tapi hanya setengah meter jaraknya dari lubang pertama, mencapai kedalaman 22 meter dan terjadi longsoran tanah karena tidak komersil, maka sumur ini akhirnya ditinggalkan. Untuk selanjutnya ada tahapan pengeboran. Yang pertama itu ada tahapan eksplorasi. Tahapan eksplorasi pemboran adalah pemboran sumur-sumur dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya hidrokarbon, serta untuk mendapatkan data-data bahwa permukaan sebanyak mungkin. Langkah-langkah di dalam pemboran eksplorasi adalah sebagai berikut, yang dimana pertama pembuatan rencana pemboran, titik koordinat, elevasi, perkiraan mitologi dan tekanan formasi, program lumpur, struktur sumur, program coring, analisa cutting, dan logging kalibrasi. Lalu yang kedua, persiapan pemboran, pembuatan jalan, jembatan, pemilahan menara bor, dan peralatan yang sesuai, pemasangan alat bantu, jaringan, dan telekomunikasi, air, listrik, dan sebagainya. Yang ketiga ada pemboran eksplorasi sekaligus mengumpulkan data-data formasi melalui coring dan pemeriksaan cutting. Lalu yang keempat ada tes produksi dengan real time test atau DST dan survei lubang bor dengan logi. Lalu ada pemboran deliniasi. Pemboran deliniasi adalah pemboran sumur yang bertujuan untuk mencari batas-batas penyebaran gas pada lapisan penghasilnya. Langkah-langkah pada pemboran deliniasi adalah sebagai berikut. A. Pemboran deliniasi biasanya 3 atau 4 buah sumur, masing-masing di sebelah utara, selatan, timur, barat, dan antiklinnya. Lalu ada analisa data. Lalu perhitungan perkiraan besarnya cadangan dengan metode volumetrik. Lalu ada perencanaan jumlah dan letak sumur pengembangan yang harus dibor untuk mengeksploitasi lapisan tersebut. Lalu beralih ke pemboran pengembangan. Pemboran pengembangan adalah pemboran sumur yang difungsikan sebagai sumur produksi pada awal pengembangan jarak atau spasi sumur masih lebar yang selanjutnya diperkecil sesuai dengan kemampuan pengurasannya. Langkah-langkah ini di dalamnya pemboran pengembangan adalah yang pertama, perencanaan atau persiapan. Yang kedua, pemboran sumur-sumur pengembangan. Yang ketiga, penyelesaian sumur-sumur pengembangan. Lalu yang keempat, perencanaan dan persiapan pemasangan fasilitas produksi. Lalu yang kelima, kegiatan produksi dan transportasi. Lalu selanjutnya ada pemboran sumur sisipan. Pemboran sumur sisipan atau infill well adalah pemboran sumur yang letaknya di antara sumur yang telah ada.
dengan tujuan untuk mengambil hidrokarbon di area yang tidak terambil oleh sumur-sumur yang sebelumnya telah ada. Fungsi sumur sisipan ini adalah sebagai proyek percepatan pengurasan reservoir. Dari ke peralatan utama pemboran. Sistem peralatan utama pemboran terdiri dari 5 komponen. 5 komponen, yang pertama itu ada sistem tenaga, yang kedua ada sistem pengangkat, yang ketiga sistem putar, yang ketiga sistem putar, yang keempat sistem sirkulasi, dan yang kelima sistem mencegah sumber liar atau blowout. Lalu di sini seperti yang terlihat pada PPT ada sistem tenaga. Di sini ada gambar prime mover. Sistem tenaga. Sistem tenaga dalam suatu operasi pemboran terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment dan distribution transmission equipment. Untuk power supply equipment sendiri, tenaga yang dibutuhkan pada suatu operasi pemboran dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal dengan prime mover. Tepat seperti pada gambar di PPT. Lalu tenaga yang dihasilkan tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama ada sirkulasi lumpur, yang kedua ada hoisting, dan yang ketiga ada rotary drill string. Lalu untuk selanjutnya yang distribution transmission equipment berfungsi untuk meneruskan atau menyalurkan tenaga dari penggerak utama yang diperlukan untuk suatu operasi pemboran. Sistem distribusi atau transmisi yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu sistem transmisi mekanis dan sistem transmisi elektrik. Rig tidak akan berfungsi dengan baik apabila distribusi tenaga yang diperoleh tidak mencukupi. Oleh sebab itu diusahakan tenaga yang hilang karena adanya transmisi atau distribusi tersebut dikurangi sekecil mungkin sehingga kerja mesin akan lebih efisien. Untuk sistem tenaga yang dipasang pada suatu unit operasi pemboran secara prinsip harus mampu memenuhi keperluan sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi angkat, fungsi rotasi, fungsi pemompaan, dan fungsi penyerangan. Untuk selanjutnya ada sistem pengangkat. Untuk sistem pengangkat sendiri dalam pemboran memegang peranan yang sangat penting, mengingat bahwa sistem pengangkatan ini adalah sistem yang mendapat beban baik beban vertikal maupun horizontal di hoisting system. Beban vertikal yang dialami berasal dari beban menara itu sendiri, beban drill string, casing string, tegangan dari fastline, beban karena tegangan deadline, serta beban dari blok-blok. Sedangkan beban horizontal berasal dari tiupan angin, yang mana hal ini sangat terasa mempengaruhi beban sistem pengangkatan pada pemboran di lepas pantai atau offshore. Sistem pengangkatan terdiri dari dua subkomponen, yaitu struktur penyangga atau supporting structure, lalu kedua peralatan pengangkatan atau hoisting equipment. Untuk struktur penyangga sendiri itu dia ada tiga, ada substructure, rig floor, dan drilling tower. Untuk substructure sendiri fungsinya untuk menahan beban tekanan yang berasal dari peralatan pemboran itu sendiri. Untuk rig floor fungsinya untuk menampung peralatan pemboran yang berukuran kecil, tempatnya berdirinya menara dan sebagai tempat kerja para rocknet. Lalu ada drilling tower atau derrick. Fungsi utamanya memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill collar serta casing string. Oleh sebab itu, tinggi dan kekuatannya harus sesuai dengan keperluan. Lalu di sini ada peralatan pengangkatan ya. Untuk peralatan pengangkatannya sendiri itu ada drawwork, overhead tool, saya ulangi, mohon maaf, drawwork, overhead tool, drilling line.
Untuk drawworks merupakan otak dari satu unit pemboran, karena melalui alat ini seorang driller melakukan dan mengatur operasi pemboran. Lalu ada overhead tools. Rangkaian overhead tools terdiri dari front block, traveling block, hook, dan elevator. Lalu ada drilling line. Drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Drilling line terbuat dari baja, merupakan kumpulan dari kawat-kawat yang kecil diatur sedemikian rupa sehingga merupakan atau menjadi suatu lilitan. Lalu untuk selanjutnya ada sistem komuter. Fungsi utama sistem komuter adalah untuk memutar rangkaian pipa bor dan memberikan beban pada bagian atas pahat selama operasi pemboran berlangsung. Selain itu, peralatan putar juga berfungsi untuk menggantungkan rangkaian pipa bor, yaitu dengan slip yang dipasang pada rotary table ketika disambungkan atau melepas bagian-bagian drill pipe. Sistem komuter ini terdiri dari 3 subkomponen utama, yaitu sistem putar atau rotary assembly. Lalu ada rangkaian pipa bor, lalu ada mata bor atau pahat atau bit. Untuk peralatan putarnya sendiri itu ada 4 macam ya, ada meja putar, master bushing, Kelly bushing, rotary slip. Untuk meja putar atau rotary table berfungsi untuk meneruskan gaya dari drawer ke rangkaian pipa bor melalui Kelly bushing dan Kelly. Lalu fungsinya menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau pelepasan pipa bor dilakukan. Lalu ada master bushing atau master bushing merupakan bagian dari rotary table yang berfungsi pun sebagai dudukan Kelly bushing atau rotary slip. Lalu ada Kelly bushing berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari rotary table ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Lalu rotary slip. Rotary slip ini akan berfungsi sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan atau pelepasan bagian rangkaian pipa bor. Pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam master bushing. Untuk rangkaian pipa bor sendiri ini ada swivel, Kelly, drill pipe, dan drill collar. Untuk swivel ini mempunyai fungsi untuk memberikan kebebasan rangkaian pipa bor untuk berputar, memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar dapat bekerja bersama-sama. Lalu sebagai penghubung antara rotary house dengan Kelly. Lalu ada Kelly. Kelly merupakan rangkaian pipa bor dengan irisan luar berbentuk segitiga, segi 4, segi 6. Kelly dimasukkan ke dalam Kelly bushing yang berfungsi untuk meneruskan gaya putar atau torsi dari rotary table ke Kelly, kemudian diteruskan ke seluruh rangkaian pipa bor. Lalu di sini ada drill pipe yang merupakan bagian dari rangkaian pipa bor yang panjangnya tergantung dari kedalaman pemboran, sehingga biasanya berjumlah paling banyak untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan. Lalu ada drill collar. Drill collar mempunyai bentuk seperti drill pipe. Akan tetapi diameter di dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter luar dari tool joint drill pipe. Lalu untuk selanjutnya ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi memiliki tujuan utama pada suatu operasi pemboran adalah untuk mensirkulasikan fluida pemboran atau lumpur bor ke seluruh sistem pemboran, sehingga lumpur bor mampu mengoptimalkan fungsinya. Sistem sirkulasi pada dasarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu fluida pemboran atau bor, tempat persiapan atau preparation area, lalu peralatan sirkulasi, dan conditioning area. Untuk
lumpur pemboran, drilling fluid atau mud. Fluida pemboran merupakan suatu campuran cairan dari beberapa komponen yang dapat terdiri dari air, minyak tanah, gas atau clay, bahan kimia, gas, udara, busa maupun deterjen. Di lapangan juga dikenal sebagai lumpur. Lalu ada komposisi lumpur pemboran. Komposisi lumpur pemboran ditentukan oleh kondisi lubang bor dan jenis formasi yang ditembus oleh mata bor. Hal yang penting dalam penentuan komposisi lumpur pemboran yaitu semakin ringan dan encer suatu lumpur pemboran, maka semakin besar laju penembusannya. Lalu tempat persiapan atau preparation area ditempatkan pada tempat dimulai sistem sirkulasi. Tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Peralatan yang digunakan untuk persiapan pembuatan lumpur pemboran meliputi mud house, steel mud pit atau tank, mixing hopper, chemical mixing barrel, box storage bins, water tank, dan pressure kit. Lalu ada peralatan sirkulasi atau circulating equipment. Peralatan sirkulasi terdiri dari beberapa komponen alat yaitu mud kit, mud pump dispense dan return lines, standpipe, dan rotary hose. Lalu ada conditioning area. Conditioning area ditempatkan di dekat trik. Area ini terdiri dari peralatan khusus yang digunakan untuk membersihkan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan ini untuk membersihkan lumpur bor dari serbuk atau cutting dan gas-gas yang terikut. Peralatan yang digunakan untuk conditioning area terdiri dari setting tank, reverse pit mud gas separator, shell shelter, degauser, and desalter. Lalu ada sistem pencegahan semburan liar atau sistem BOP. Fungsi utama dari sistem pencegahan semburan liar atau BOP sistem adalah untuk menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout terjadi karena masuknya aliran fluida formasi yang tidak terkendalikan ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick, yang merupakan suatu intrusi fluida formasi bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Intrusi ini dapat berkembang menjadi blowout apabila tidak segera diatasi. Rangkaian peralatan sistem pencegahan semburan liar atau BOP system terdiri dari subkomponen utama, yaitu rangkaian BOP stack, akumulator, dan sistem pendukung. Untuk rangkaian BOP stack-nya sendiri itu ada annular preventer, ada rem preventer, drilling spool, dan casing head. Lalu ada akumulator, biasanya ditempatkan pada jarak sekitar 100 meter dari rig akumulator, bekerja pada BOP stack dengan high pressure hidrolis. Lalu ada sistem penunjang, yang dimana peralatan penunjang terpasang pada rangkaian peralatan sistem pencegahan semburan liar atau BOP sistem, meliputi cuk, manifold, dan kill line. Selanjutnya ada penyemenan atau casing. Penyemenan suatu sumur merupakan salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam suatu operasi pemboran. Berhasil atau tidaknya suatu pemboran, salah satu di antara adalah tergantung dari berhasil atau tidaknya penyemenan tersebut. Selanjutnya ada komponen dan komposisi semen. Untuk semen, jenis semen yang biasa digunakan adalah semen Portland. Lalu aditif khusus, zat tambahan ini digunakan untuk mengatur karakteristik semen seperti tightening time, densitas, dan compressive strength. Lalu ada air. Air ini merupakan bagian penting dalam penyemanan sehingga sampel semen dan air harus dites sebelum digunakan dalam penyemanan yang sebenarnya. Lalu ada jenis penyemanan. Jenis penyemanan itu dibagi menjadi dua.
Ada primary cementing, lalu ada squeeze cementing. Untuk primary cementing merupakan penyemanan pertama kali yang dilakukan setelah pipa selubung diturunkan ke dalam sumur. Untuk squeeze cementing sendiri itu untuk menyempurnakan dan menutup rongga-rongga yang masih ada setelah primary cementing dapat dilakukan squeeze cementing. Lalu ada metode penyemanan, itu ada single stack cementing, lalu multi stack cementing. Single stack cementing umumnya dilakukan untuk melakukan penyemanan terhadap pipa konduktor dan surface. Lalu multi stack cementing diterapkan pada penyemanan rangkaian casing yang panjang. Untuk peralatan penyemenannya sendiri dibagi menjadi dua ya, peralatan di atas permukaan dan peralatan di bawah permukaan. Untuk peralatan yang di atas permukaan itu ada cementing unit, flow line, dan cementing head. Di mana cementing unit adalah merupakan suatu unit pompa untuk memompakan bubur semen atau slurry dan lumpur mendorong ke dalam proses penyemanan dan berfungsi untuk mengontrol rate dan tekanan. Lalu flow line, pipa yang berfungsi untuk mengalirkan bubur semen dipompa dari cementing dan cementing head. Lalu ada cementing head, berfungsi untuk mengatur aliran bubur yang masuk ke dalam lubang bor. Untuk di bawahnya itu ada casing, centralizer, stretcher, dan peralatan floating. Untuk casing merupakan pipa selubung yang berfungsi untuk melindungi lubang bor dari pengaruh fluida formasi tekanan dan tekanan di sekitarnya. Untuk centralizer ini untuk mendapatkan cincin semen yang baik atau merata, casing harus terletak di tengah-tengah lubang. Untuk itu dilengkapi dengan centralizer, jadi posisinya itu ada di tengahnya. Lalu ada sketcher, ada suatu alat yang dirangkaikan atau dipasang pada casing dan berfungsi untuk membersihkan dinding lubang bor dari mud cake sehingga didapat lubang bor yang bersih. Lalu ada peralatan floating. Peralatan floating terdiri dari casing shoes, float shoes, guide collar, dan float collar. Untuk selanjutnya ada well compression. Well compression sendiri ini merupakan pekerjaan tahap akhir atau penyempurnaan untuk mempersiapkan sumur pemboran menjadi sumur produksi. Mana well compression? Tujuan dari well compression adalah mendapatkan hasil produksi optimum dan mengatasi pengaruh negatif dari setiap lapisan produksi. Untuk jenis well compression sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu formation compression, tubing compression, dan wellhead compression. Lalu ada formation compression. Peralatan pada proses compression dibedakan menjadi tiga, yaitu open hole compression, perforated casing compression, dan sand exclusion type compression. Lalu itu ada sand exclusion type compression. Metode ini untuk mencegah terproduksinya pasir dari formasi produktif yang kurang kompak. Lalu ada tubing compression ya. Jenis compression didasarkan pada jumlah producing string yang dipakai dalam suatu sumur adalah single compression, commingle compression, dan multiple compression serta permanent type compression. Lalu ada wellhead compression atau kepala sumur ada suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa di dalam suatu sumur. Selanjutnya ada pemboran berarah dan horizontal. Maksud dan tujuan pemboran berarah di dalam membor suatu formasi seharusnya selalu diinginkan lubang yang vertikal, karena lubang yang vertikal operasinya lebih mudah dan umumnya biaya lebih murah daripada pemboran horizontal. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya pemboran berarah adalah sebagai berikut: kondisi permukaan, lalu alasan geologi. Untuk kondisi permukaan ya, pemboran berarah di sini dilakukan apabila keadaan di mana permukaan tidak memungkinkan untuk
mendirikan lokasi pemboran. Dengan kata lain, tidak dapat dicapai langsung dengan arah yang tegak. Misalnya seperti gambar ada presentasi ini, reservoir tepat berada di bawah kota ya, dengan pemukiman yang padat sehingga harus dilakukannya directed drilling atau pemboran berat. Ya, sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.